Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Yanda Rofik dalam pembelajaran PAI dengan tema Mari berperilaku jujur. Hari ini kita akan belajar tentang perilaku jujur. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari persiapkan buku tulismu dan alat tulismu agar ketika ada yang penting bisa langsung kalian catat. Kemudian jangan lupa tersenyum ya, agar pembelajarannya Allah berikan keberkahan dan pembelajarannya menyenangkan. Pernahkah kalian mendengar tentang kantin kejujuran? Ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya? Boleh kalian lihat di gambar 1, 2, dan 3 ada beberapa anak yang membeli makanan ataupun minuman di kantin kejujuran. Biasanya kalau kantin kejujuran itu tidak ada yang jaga, tetapi kita mengambil barang dan kita menyimpannya di tempat uang. Berani jujur itu hebat. Kenapa? Karena orang yang jujur itu adalah orang yang hebat. Bisa melawan kebohongan, bisa melawan dusta, baik itu ucapan ataupun perilakunya. Apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Itulah yang dinamakan dengan jujur. Kemudian apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan dengan bohong. Jadi lawan kata dari sifat jujur adalah bohong atau dusta. Ketika seseorang berbohong atau berdusta, dia mengatakan ataupun berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian mengapa kita harus jujur? Ada yang tahu? Apakah jujur itu termasuk perbuatan terpuji atau tidak? Nah, mari kita bahas. Jujur itu penting sekali. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizalimi, dan dicurangi. Kita harus jujur. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Kemudian ada sabda Nabi tentang jujur. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Rawahul Bukhari. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga." Hadis riwayat Bukhari. Jadi apabila kita ingin ke surga, maka berperilakulah jujur. Mari kita contoh perilaku jujur dari Rasulullah SAW. Di kota suci Mekah dahulu di masa jahiliyah, seorang nabi diutus Allah, orang yang jujur dan amanah, ialah Muhammad Rasulullah SAW. Akhlaknya selalu terjaga, ia santun dan suka berderma. Selalu jujur kata-katanya, gelarnya Al-Amin, yang dipercaya. Rajin dan jujur sejak belia, Muhammad SAW dipercaya menjadi gembala. Teman-temannya pun suka karena ramah dan baik hatinya. Juga sopan kalau bercanda. Waktu muda Muhammad SAW jadi pedagang. Ia jujur menjelaskan keadaan barang. Ia tepat kalau menimbang. Pembeli senang, usahanya pun berkembang. Rasulullah SAW ketika masih muda ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan ikut kepada pamannya Abu Thalib. Ya, beliau diajak berdagang
Karena kejujurannya, beliau diberikan gelar Al-Amin. Beliau dalam berdagang itu jujur, ramah, kemudian sopan dan santun, sehingga banyak sekali pembeli yang berminat untuk membeli kepadanya. Kita bisa belajar dari sifat jujur Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Itu sebagai identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah. Kemudian, hikmah atau manfaat dari perilaku jujur: 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Mendapatkan banyak teman. Dan 3. Mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Itulah hikmah dari perilaku jujur. Setelah kita belajar tentang perilaku jujur, ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Tugasnya cukup mudah, kalian hanya tinggal menjawab 3 soal di dalam video ini. 1. Mengapa kita harus memiliki sifat jujur? 2. Sebutkan ciri-ciri orang jujur. Dan 3. Tuliskan 2 contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja mungkin pembelajaran hari ini dari Anda. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.